Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah berbarokah ini. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur karena masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat belajar bersama-sama. Jamaah Masjid Nurul Huda yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengaji bersama kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan nikmat ilmu pengetahuan dan syafaatnya yang selalu kita nantikan di hari akhir. Jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayah itu artinya permulaan, hidayah itu artinya petunjuk. Dalam hal ini, strategi apa saja yang selayaknya dilakukan oleh manusia untuk mendekati petunjuk atau hidayah tersebut. Salah satunya ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang cukup terkenal, yang cukup fenomenal, khususnya di pondok pesantren, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini merupakan kitab untuk pemula, kajian dasar bagi para pemula untuk memahami bagaimana tata krama seorang manusia dalam berhubungan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, yang sering kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam kitab ini dituliskan bahwasanya fa'lam ayyuhal haris, dijelaskan bahwasanya pembaca itu adalah orang yang memiliki tekad yang kuat atau sering disebut dengan al-haris. Diibaratkan oleh Al-Ghazali bahwasanya para pembaca di sini memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Namun di lain hal, Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwasanya dalam menuntut ilmu, qasdun atau niatnya harus disesuaikan, harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak boleh menuntut ilmu itu hanya untuk dianggap yang paling pintar atau yang paling keren. Taqsidu bitolabil ilmi al-munafasah wal mubahadah, yaitu hanya untuk mencari mubahadah, kemegahan. Jadi mencari ilmu itu niatnya harus tulus lillahi ta'ala, tidak untuk mencari al-mubahadah atau yang di sini disebut dengan kemegahan atau munafasah. Munafasah itu bersaing dalam kebaikan itu dianjurkan, tapi ini bersaing biar tampak keren, nah itu ya, biar dipuji oleh manusia, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu di awal bab ini Al-Ghazali mengingatkan kita
agar tidak salah dalam menuntut ilmu. Kenapa kok niatnya harus dibetulkan? Karena niat tersebut kalau nanti tidak benar, Sam Al-Ghazali dijelaskan sama saja kita mengumpulkan kerusakan dunia, jam'a hutamid dunia. Selain merusak dunia, kita juga sa'in fi hadmi dinika. Kita telah berusaha untuk merusak agama kita karena salah niat dalam menuntut ilmu. Kalau agamanya sudah rusak, dunianya sudah rusak, maka yang terakhir ihlatu nafsik, maka jiwanya akan rusak. Secara sistematis Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya kerusakan tersebut dimulai dari hutamid dunia, dunianya rusak, hadmidin, agamanya rusak. Kalau agamanya sudah rusak, maka ihlaku nafsik, maka jiwanya akan rusak. Nah, ini yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Maka Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwasanya safhatuka khasiratun. Dituliskan di sana bahwasanya usahamu itu hanya akan sia-sia. Ibarat Anda melakukan perdagangan, tijaratuka bairatun. Anda dalam berdagang itu rugi. Nah, itu tijaratuka bairatun. Kenapa rugi? Karena salah memasang niat dalam tolabul ilmi. Selain tolabul ilmi, Al-Ghazali juga punya istilah yaitu iqtibasul ilmi. Yang terakhir juga ada ta'allumul ilmi. Jadi kata ilmu itu bisa disandingkan dengan yang pertama tolab, itu mencari, tolabul ilmi. Ta'allum itu artinya belajar, ta'allumul ilmi. Yang terakhir, yang grade-nya lebih tinggi dan lebih komprehensif, itu dalam bahasa Arabnya yaitu iqtibasul ilmi. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya kata ilmu bisa disanding katakan dengan tiga hal. Yang pertama tolabul ilmi, yang kedua ta'allumul ilmi, yang ketiga iqtibasul ilmi. Jamaah Masjid Nurul Huda yang berbahagia, maka dari itu kita harus menata niat khususnya dalam menuntut ilmu. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallah. Nah, ini kalau niat kita dalam mencari ilmu itu lillahi ta'ala, wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, maka al hidayah duna mujarradir riwayah, maka secara otomatis kita akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Fabshir. Al-Ghazali menambahkan statement tersebut, ditambahkan fabshir, maka ketahuilah fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha iza masyaita. Kalau kita menuntut ilmu itu niatnya lillahi ta'ala, Al-Ghazali menjelaskan, maka malaikat itu akan selalu melindungi setiap gerak langkah kita. Bahkan disebutkan sayapnya malaikat itu akan melindungi kita selama kita berjalan. Iza masyaita wahitanal bahri tastaghfirulaka. Dan seluruh ikan-ikan yang ada di laut itu istighfar untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu lillahi ta'ala. Nah, maka dari itu jamaah yang berbahagia, mari kita sama-sama di kampus UNS ini kita meluruskan niat kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu untuk lillahi ta'ala. Walakin, nah ini kalau ada walakin itu berarti kebalikannya. Walakin yang bagi an
yambaghi laka an ta'lama qabla kulla syai'in annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Nah, ini kemarin yang sudah kita bahas, bahwasanya petunjuk itu memiliki awal dan memiliki akhir. Makanya di sini kitabnya namanya Bidayatul Hidayah, karena konsepnya Al-Ghazali tentang hidayah, hidayah itu memiliki awal dan akhir. Hidayah itu memiliki pintu masuk dan juga nanti ada pintu keluarnya. Jadi sebuah proses berbentuk zahir dan juga berbentuk batin. Zahirun wa batinun. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kita tidak akan bisa sampai kepada ujungnya petunjuk, kepada pangkalnya hidayah, selama kita belum menempuh awal dari hidayah tersebut. Jadi untuk menuju ke akhir kita harus mulai dari awal. Ada step-step yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai hidayah, nihayah, jadi akhirnya dari petunjuk tersebut. Wala uthura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Dan kita tidak akan bisa sampai kepada level batinnya hidayah sebelum kita masuk kepada level zahirnya hidayah. Maka yang zahir itu harus kita kerjakan dengan baik supaya kita bisa sampai kepada batin, ya, batin bentuk substansi, ya, substansi batin dari hidayah tersebut. Wa ana musyirun alaika bibidayatil hidayah. Maka dalam hal ini Al-Ghazali menjadi musyir. Musyir itu adalah orang yang memberikan penjelasan. Nah, sekarang saya jelaskan, gitu ya. Ibaratnya ngomong seperti itu. Saya jelaskan caranya untuk masuk dalam permulaannya hidayah atau petunjuk Allah tersebut. Untuk apa? Litujarriba fiha nafsaka. Yang pertama dibidik adalah nafsaka, nafsun, jiwa. Jadi untuk mencapai sebuah hidayah, step yang pertama itu adalah melatih. Tujarrib itu artinya melatih, nafsun itu artinya jiwa. Wa tamtahina biha qalbaka. Kalau sudah nafsun maka menuju qalbun. Tamtahina biha qalbaka, hati. Nah, yang di manage itu hatinya. Jiwanya sudah tenang, maka hatinya akan tentram. Jadi kita bisa mengoreksi diri. Kenapa kok qalbun atau hati kita tidak tentram? Mungkin jiwa kita itu masih memiliki masalah. Maka harus kembali kepada agama Islam supaya nafsun atau jiwa kita menjadi tenang. Alhamdulillah di Islam kita diajarkan ada sholat. Salah satu fungsi sholat adalah untuk melatih kepekaan jiwa. Orang yang sholat itu pasti tenang, fokus. Dalam sholat itu nanti ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu ketika jiwa kita tenang, kita bisa fokus. Jadi sebenarnya kita sholat 5 kali sehari itu latihan tumak ninah, latihan untuk lebih fokus. Membaca itu kalau nggak fokus nanti pikirannya kemana-mana. Tapi kalau kita membaca secara tumak ninah, membaca pelajaran yang ada di kampus dengan tumak ninah, maka hasilnya akan menjadi maksimal. Nah, demikian dijelaskan oleh Al-Ghazali. Yang pertama tadi dijelaskan bahwasannya niat mencari ilmu itu lillahi ta'ala. Nah, tadi karena ada walakin itu maka ada kontranya, ada yang bertentangan. Jadi kalau niat yang pertama itu mencari ilmu lillahi ta'ala, lawannya apa? Nah, ini lawannya. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka wa tatallu ilan nihayah.
Maka kalau Anda itu mengarahkan hati itu ya, hati dan jiwa itu kepada mutawiatan, kepada bentuk ketaatan, maka kita akan bisa mencapai yang namanya akhir dari hidayah. Dijelaskan Al-Ghazali, salah satunya adalah taghulghul ila biharil ulum. Taghulghul itu bisa merasakan, bisa meresapi. Bihar itu artinya lautan, ulum itu ilmu. Kalau kita sudah bisa mencapai nihayah dari sebuah petunjuk, akhir dari sebuah petunjuk, maka kita akan bisa meresapi nikmatnya ilmu, lautan ilmu pengetahuan. Wal mukasyafat, dan kita akan dibukakan pemahaman kita, wawasan yang luas, mukasyafat itu. Fa in sadafta qalbaka 'inda muakhadhatika iyyahu biha musawwifan. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Kata kuncinya ada di kata musawwif. Namun jika hati Anda itu tidak segera menuju hidayah, atau di sini itu musawwif. Musawwif itu sinonimnya adalah mumatil dalam kalimat selanjutnya. Wabil amali bimuqtadhaha mumatilan. Kalau kita itu menunda-nunda amal yang baik, menunda-nunda adanya hidayah, nah ini diingatkan sama Al-Ghazali, fa'lam, ingat, anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bisu. Maka yang dominan dalam diri Anda adalah nafsu yang jelek, nafsu al-ammarah bisu. Su itu artinya jelek, jadi nafsu yang mengarahkan kepada kejelekan. Maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bersama, jangan menunda-nunda hal yang baik, jangan menjadi musawwif atau mumatil. Musawwif atau mumatil itu adalah orang-orang yang suka menunda, menangguhkan kegiatan yang baik, amal yang soleh. Hidayah itu juga tidak segera diraih. Alah, nanti sajalah gitu. Nanti saja baca Al-Quran, nanti saja sholatnya, nanti saja mengerjakan tugas akhir. Nah, itu berarti kita sudah masuk dalam musawwif, masuk dalam orang yang suka menunda-nunda. Maka dalam hal itu sebenarnya kita itu dominan dengan nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang jelek. Dan tanpa disadari, waqad intahadat muti'atan li syaitan al-la'in. Ketika kita itu suka menunda-nunda kegiatan, kita akan menjadi pasukan dari setan. Nah, ini muti'atan. Muti'atan itu artinya orang yang setia. Muti'atan tapi setianya kepada syaitan. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Setia kepada setan ya ini. Kenapa? Karena kita suka menunda-nunda amal pekerjaan yang baik. Apa tugasnya setan itu? Dijelaskan di sana, liyudalliyaka bihabli ghururihi. Setan itu akan memberikan kebohongan, ghurur itu artinya menipu, ghurur. Hablun itu tali, jadi ibaratnya itu ada tali yang menyebabkan kita untuk lalai, makanya suka menunda-nunda pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini, nah, dan setan itu melakukannya yastadrij juga bimaki datihi ila ghamratil halak. Setan itu kalau mengganggu manusia, dituliskan oleh Al-Ghazali, itu yastadrij itu dari kata istidraj. Istidraj itu artinya, saya cek di kamus itu to bring gradually. To bring gradually itu berarti step by step. Setan itu kalau mengganggu itu step by step, pelan-pelan gitu ya, soft gitu ya, tanpa disadari kita masuk perangkapnya itu. Maka kita harus selalu
hati. Kita harus sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, bahkan sampai manusia itu nazak, ketika nyawa kita itu diambil, itu setan itu tetap akan berusaha untuk menggoda manusia. Bisa menyamar menjadi orang tua kita untuk menyesatkan akidah kita. Pokoknya sampai kita itu menjauh. Karena kata setan itu berasal dari bahasa Arab syatona. Syatona itu adalah jauh. Jadi memang tugasnya setan itu membuat manusia jauh. Maka kalau kita sudah mulai menjauh, segeralah kembali kepada Allah. Karena bisa jadi kita masuk dalam perangkatnya setan yang tidak kita sadari. Karena di sini Al-Ghazali menggunakan kata yastadrij. Yastadrij itu melakukan sesuatu, ya, to bring gradually. Gradually itu berarti step by step gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Jadi bertahap gitu. Kalau melakukan makidah itu konspirasi, ya, supaya kita itu diajak, ya, ayo gitu ya, masuk ke perangkapku gitu ya. Nah itu caranya memang sangat lembut sekali. Nah salah satunya tadi menjadikan kita sebagai musawwif, orang yang suka menunda amal kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Nah maka dari sini kita belajar, kalau azam kita sudah kuat, itu segeralah kita eksekusi. Waduh, pengen sodakoh gitu ya, udah langsung, tidak usah ditunda-tunda. Pengen baca Al-Quran satu hari ini paling tidak selesailah 1 juz, ayo kita selesaikan. Nah gitu ya, itu dan itu memang kalau mahasiswa pun itu juga menyadari hal itu, maka tugasnya itu akan tertib, ya, akan selesai dengan baik. Dosen pun juga mengerjakan tugas dari dosen itu juga akan baik gitu ya, tidak menunda-nunda, dan akhirnya bisa berlatih fokus atau tumakninah tadi dalam bekerja. Wa qasduhu ayyurawija 'alaika asyarra. Dan di sini setan itu juga akan berusaha untuk mempropaganda, ya, yurawij itu ya, sama ini. Jadi dia tetap akan mengajak kita kepada asyar itu artinya kejelekan. Fi ma'ridil khairi, mengajak kejelekan tapi di dalam panggung yang baik. Lah itu loh. Jadi emang setan itu seakan-akan kayak ngajak kita dalam kejelekan ya. Tapi dia bisa men-setting itu sebagai ma'radil khair. Kalau di sini dijelaskan ma'ridil khair itu semacam panggung yang baik. Jadi tampaknya itu baik gitu ya. Padahal kita masuk dalam perangkap setan. Hatta yulhiqaka, sampai akhirnya kita mengikuti setan tersebut dan akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Bil akhsarina a'mala allazi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sehingga kita itu seakan-akan nggak sadar gitu ya. Yahsabun itu masih berpikir annahum yuhsinuna sun'a, melakukan pekerjaan yang baik gitu ya. Ya menunda-nunda itu termasuk akhirnya dianggap baik gitu ya. Nanti gitu ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal ketika kita menunda-nunda itu sudah masuk dalam perangkap syaitan. Nah, ini dijelaskan wa inda zalika yatlu 'alaika asyaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Setan udah mulai masuk ini di sini. Yatslu itu artinya membaca. Dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Membaca itu bisa yatslu, sehingga kita sebut dengan tilawah itu ya. Juga bisa qara'a yaqra'u, itu juga membaca. Tapi kalau yatslu, tilawah itu membaca plus mengamalkan, itu namanya yatslu. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Maksudnya adalah tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga mengamalkannya. Kita tidak menyebutnya musabaqah qiraatil Quran. Nah, tidak. Kalau qiraah itu berarti kita hanya membaca.
Makanya disebutnya MTQ, ya kan, musabaqah tilawah. Nah, tilawah ya, bukan kiroah. Meskipun kiroah itu juga membaca, gitu ya. Dalam hal ini yatslu itu memiliki grade yang lebih tinggi daripada membaca, karena yatslu itu tidak hanya membaca tapi juga mengamalkan. Nah, di sini siapa yang yatlu? Yang membaca siapa? Yang membaca itu setan. Setan itu membacakan kepada manusia fadlal ilmi, keutamaannya ilmu. Jadi kalau menggoda itu pakai hal-hal yang baik setan itu. Bahkan menunjukkan kemuliaannya ulama itu juga. Kemuliaannya ulama. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam hal ini, karena perangkapnya setan itu sangat lembut sekali. Bahkan kita sampai nggak sadar tadi itu ya. Kita menuntut ilmu itu kan hal yang baik, gitu ya. Tapi karena tujuannya menuntut ilmu itu hanya untuk pamer, tidak untuk lillahi ta'ala, akhirnya tereduksi gitu. Seakan-akan setan mengajak kita, ayo kamu harus jadi ulama, kamu harus menjadi cendekiawan, kamu harus menjadi profesor gitu ya. Tapi ternyata ending-endingnya profesornya hanya digunakan sebagai kemegahan dirinya sendiri, dipakai sebagai tafakhur. Nah gitu. Jadi memang setan itu yatslu, ya itu ya, membacanya kepada manusia itu menggunakan hal-hal yang baik. Maka dalam hal ini kita harus waspada. Jangan sampai yang namanya keutamaan ilmu, fadlal ilmi, darajatul ulama itu juga predikat keilmuan kita, entah itu titel, entah itu kepangkatan gitu ya. Jangan sampai itu malah menjadi perangkap syaitan. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar wa yulhika an qouli sallallahu alaihi wasallam. Maka sama Al-Ghazali diingatkan, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka yang terjadi kita hanya akan semakin jauh kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus terus berharap dan berusaha bahwasannya semakin bertambah ilmu kita, hidayah yang ada dalam diri kita juga semakin bertambah. Karena kalau bertambah ilmu tapi hidayahnya itu tidak bertambah, maka sejatinya kita semakin menjauh kepada Allah. Lam yasdad minallahi illa bu'dan. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Dipertegas lagi statementnya sama Al-Ghazali, bahwasanya orang yang paling pedih azabnya ketika hari kiamat itu siapa? Ternyata adalah alimun. Alimun itu adalah orang yang berilmu. Oh, yang paling pedih azabnya kok malah orang yang berilmu gitu ya. Mungkin nggak masuk akal di logika kita gitu ya. Orang yang berilmu yang seperti apa? Lam yanfa'hu wahu bi'ilmihi. Orang yang berilmu tapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Maka dari itu doanya seorang thalib, doanya seorang mahasiswa selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Nanti kalau sudah ilman nafi'an maka rizqan wasi'an. Maka nanti rizkinya akan luas gitu ya. Nah, tapi ingat, orientasinya jangan hanya mencari ilmu untuk mendapatkan kekayaan. Nah, ini juga sama Al-Ghazali diingatkan, tetap harus billahi ta'ala. Maka dari itu Al-Ghazali menyusun kitab ini supaya manusia itu bisa menata dirinya untuk mendekati yang namanya
hidayah. Nah, ini menjadi self reminder buat kita bahwasanya orang yang paling pedih adabnya, siksanya di hari akhir itu malah justru alimun. Kenapa? Karena semakin bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka yang terjadi malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan lagi penjelasannya sama Al-Ghazali dengan mengutip hadis, ini hadisnya Isra Mi'raj ini. Marartu lailata usriya bi ilas samai bi aqwamin tuqarratu shifahuhum bi maqarita minnar. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad dengan malaikat ya, itu kan dijelaskan ketika diangkat ya, ketika Isra itu ya. Pada waktu itu Nabi melihat ada sebuah kelompok bi aqwamin tuqarrat itu memotong, shifahuhum itu lidahnya. Itu kok ada orang motong lidahnya menggunakan gunting. Bi maqarit itu alat pemotong ya, scissors gitu ya. Minar, itu kok ada kaum yang memotong lidahnya dengan gunting dari api. Itu siapa? Malaikat gitu ya. Man antum, ditanya sama Rasulullah. Fakultu man antum, jenengan niku sinten gitu. Man antum. Faqalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair. Dulu ketika di dunia kami ini orang-orang yang suka menasehati orang dalam kebaikan. Wala na'tihi, tapi kami sendiri nggak pernah melakukan kebaikan itu. Nah, gitu. Wala na'tihi gitu. Wa nanha an-nisyari, kami juga melarang orang-orang itu untuk melakukan maksiat gitu ya. Wa na'tihi, tapi kami sendiri melakukan maksiat. Nah, itu. Makanya di Al-Qur'an kita menemukan ada terminologi kaburo maktan. Kaburo maktan itu orang yang menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak melakukan. Naudzubillah min dalik. Nah, itu divisualisasikan dalam cerita Isra Mi'raj itu. Mereka memotong lidahnya sendiri menggunakan gunting dari api. Makorit minanar. Makorit minanar itu gunting, nar itu artinya api, makorit itu artinya gunting. Memotong lidahnya sendiri pakai pemotong dari api itu. Naudzubillah min dalik. Nah, maka dari itu dalam prinsipnya berdakwah itu kan juga ibda min nafsik. Kita kalau menasihati orang untuk salat duha ya kita sendiri harus salat duha dulu gitu ya. Nah, maka dari itu kita dalam kajian ini saya pun juga belajar. Jadi kita belajar bersama-sama. Makanya setiap dai itu selalu mengatakan usikum wa iyaya. Jadi kami menasihati antum dan juga diri saya sendiri itu ya. Iya, ya itu berarti kembali kepada dirinya sendiri. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi menyuruh orang untuk bertakwa, tapi dirinya sendiri ya harus takwa dulu. Nah, gitu. Itu nanti insya Allah akan lebih mengena ya. Jadi kalau kita menyuruh dan kita sudah melakukan, itu akan lebih mengena daripada kita menyuruh seseorang tapi kita belum melakukan. Nah, itu grade-nya itu juga nanti tidak bisa kuat gitu. Wa iyyaka ya miskin. Wah, ini disebutkan sama Al-Ghazali. Wa iyyaka ya miskin antud'ina litaswirihi wa tatadalla bihabli hururihi. Maka hati-hatilah wahai orang-orang yang miskin ya. Miskin itu dalam hal ini miskin dalam wawasan gitu. Karena apa? Karena dia itu masuk dalam hablun, perangkap atau tali dari kebohongannya setan tadi itu. Wa tadalla bihabli hururihi. Maka hati-hati gitu ya. Hati-hati. Sampai di sini Al-Ghazali menuliskannya itu memanggil pembaca dengan ya miskin gitu ya. Ya miskin gitu.
Orang Arab itu kalau manggil yang sudah itu ya miskin itu ya. Padahal di awal-awal tadi kan panggilannya untuk membaca itu bagus-bagus. Ayyuhal haris. Wah, haris itu kan orang yang punya tekad yang kuat ya, namanya haris. Makanya ada orang memberi nama dirinya Haris itu karena artinya bagus. Haris itu orang yang punya azam, punya tekad yang kuat. Nah, tapi di sini Al-Ghazali mulai memanggil pembaca itu dengan ya miskin. Wahai Anda orang-orang miskin gitu ya. Kenapa kok miskin? Ya karena Anda masuk dalam ghurur, dalam perangkap kebohongannya dari setan. Fawailun. Wah, fawailun. Ini redaksi yang sering dipakai di Al-Qur'an. Fawailun. Kalau wailun itu mesti ada celaka gitu ya. Fawailun lil mutaffifin gitu ya. Fawailun. Maka celakalah lil. Nah, lil itu untuk siapa? Jahil. Jahil itu orang yang tidak memiliki ilmu. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam maratan wahidatan. Ini sudah bodoh gitu ya, gak mau belajar gitu. Makanya wailun ditulis sama Al-Ghazali wailun. Wailun itu keras banget ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah wailun, jadi kalau di Al-Qur'an itu ada fawailun, fawailun, fawailun lil jahil, fawailun lil miskin, fawailun lil mutaffifin. Banyak sekali ya. Wail, jadi wis parah banget kalau udah kata wailun itu ya dalam bahasa Arab. Ini karena sudah jahil, tidak mau belajar, marratan wahidatan, meskipun hanya sekali. Wawailun. Nah, di baris selanjutnya dituliskan Al-Ghazali wawailun lil alim. Waduh, ini kok alim malah kena wailun gitu ya. Kalau jahil itu kena wailun kan ya sudah logis dalam hal ini gitu ya. Tapi ini kok malah orang pintar malah celaka gitu ya. Wawailun lil alim haitsu lam ya'mal bi ilmihi. Nah, ini karena dia tidak melakukan, tidak mengimplementasikan ilmu yang dia miliki. Alfa marrah gitu. Jelaskan di situ. Alfa itu artinya 1000. Alfun beribu-ribu kali. Orang pintar tapi tidak mau mengimplementasikan, mengamalkan ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Sudah tahu ini salah masih dikerjakan, sudah tahu ini haram masih diambil, sudah tahu ini makruh masih didekati. Nah, gitu. Sudah tahu itu kan berarti alim dia, alim gitu ya. Maka di sini wailun wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marrah. Meskipun sampai beribu kali. Alfa itu 1000. Ada dalam sastra Arab itu ada sebuah karya yang cukup legendaris ya. 1001 malam itu ya. Alfu lailah wa lailah. Nah, jadi 1000 alfun alfa marrah. Nah, ini maka jangan sampai kita termasuk alim yang celaka. Wa'lam. Nah, ini kalau wa'lam itu berarti Al-Ghazali berusaha untuk ngingetin kita. Wa'lam rahimakallah. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Orang menuntut ilmu itu ada 3 kelompok menurut Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kelompok yang pertama, rajulun talabal ilmi liyadakhirahu zadan ilal ma'adi. Yuk kita pahami bersama. Siapa kelompok yang pertama? Kelompok dalam thalabul ilmi itu yang pertama siapa? Yaitu orang-orang yang mencari ilmu liyad dakhir. Liyad dakhir itu saya cek di kamus, iddakhara yadakhiru, to save, to keep, menjaga.
zadan, untuk terus menambahkan, zadan itu bertambah, ilal ma'ad, menambahkan amalnya. Ma'ad itu artinya hereafter, jadi orientasinya itu memang kepada akhirat. Jadi mencari ilmu lillahi ta'ala, orientasinya untuk menambahkan amal sehingga bermanfaat di akhirat kelak. Nah, itu kelompok yang pertama. Rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'adi. Nah, ini yang paling penting. Walam yaksid bihi illa wajhallah. Dalam menuntut ilmu tidak ada yang diharapkan kecuali hanya wajahnya Allah. Secara letterlek seperti itu, wajahnya Allah. Jadi memang tulus menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Maka saya selalu bilang ke mahasiswa, ayo kalau mulai membaca, kita usahakan wudhu dulu, kita bismillah dulu. Itu insya Allah nanti orientasi kita jadinya lillahi ta'ala gitu ya. Apalagi kalau kuliah jam siang gitu ya, udah mulai ngantuk-ngantuk gitu, monggo bisa wudhu dulu. Mahasiswa kami persilakan untuk wudhu dulu, tidak apa-apa, wudhu dulu. Ketika dulu belum pandemi, ya kuliah di kelas gitu ya, udah jam siang gitu ngantuk gitu ya, ya udah mending wudhu dulu. Karena kalau sudah wudhu itu nanti orientasinya itu sudah akhirat gitu ya, suci. Jadi kita usahakan itu kalau belajar dalam kondisi suci gitu ya, membaca buku dalam kondisi suci, karena ilmu itu mulia gitu. Nah, kita usahakan ke sana. Kenapa? Karena kita orientasinya mau ke ma'ad. Ma'ad tadi itu adalah akhirat tadi itu, supaya nanti tidak salah gitu ya. Nah, jadi walam yaksid bihi illa wajah Allah. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu di kampus itu hanya untuk mengharapkan lillahi ta'ala, wajah Allah, wa darul akhirah. Darul akhirah itu artinya kampung akhirat. Fahadha minal faizin. Wah, itu ya. Makanya kita kalau nanti lebaran kan minal aidin wal faizin. Faiz itu artinya orang yang menang. Nah, makanya ada nama orang namanya Mas Faiz. Karena Faiz itu artinya bagus, menang. Faiz itu tunggal, kalau orang yang menang banyak, bentuk pluralnya adalah al-faizin. Ini orang-orang yang menang, yang banyak gitu ya. Makanya fahadha minal faizin. Ini loh, orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah, karena ingin mendapatkan nikmatnya akhirat, ini termasuk faizin, termasuk orang-orang yang menang. Nah, ini kelompok yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Waduh, naudzubillah min dalik ini. Siapa kelompok penuntut ilmu yang kedua itu? Rajulun, ya, rajulun itu laki-laki gitu ya, anggaplah manusia gitu ya. Talabahu itu menuntut ilmu, liyasta'in. Liyasta'in itu hanya untuk apa ya? Mendapatkan pertolongan gitu ya, bagi kehidupannya yang hanya singkat ini. Orientasinya menuntut ilmu itu supaya menyelamatkan dirinya, ya gitu ya, yang singkat ini, bukan lillahi ta'ala gitu. Liyasta'ina bi ala hayati al ajilah. Jadi ya pokoknya menuntut ilmu itu hanya untuk hidup yang singkat ini. Al ajilah itu yang cepat gitu ya, yang singkat gitu ya. Hayah itu hidup. Jadi orientasinya ilmu sudah agak tereduksi dikit gitu ya. Kalau tadi Allah ya, sekarang sudah mulai pokoknya apa ya, golek ilmu itu hanya untuk supaya dia bisa hidup gitu ya. Liyasta'in itu menolong ya. Liyasta'in supaya bisa menolong dirinya ya, supaya bisa hidup. Wa yanala bil izzah, menuntut ilmu tapi untuk mendapatkan izzah. Izzah itu artinya kemuliaan. Ini kelompok yang kedua itu seperti itu. Wal jah, jah itu sama. Jah itu artinya manzilah rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Orientasinya udah mulai agak berbelok ini.
pokok supaya belajar untuk gelar gitu ya, untuk gelar S2, untuk gelar S3, pangkatnya naik, wah gitu, itu namanya izun, itu namanya manzilah ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Itu orientasinya sudah keliru itu menurut Al-Ghazali. Wah ini wal mal. Nah Bapak Ibu udah tahu ya artinya mal apa? Orientasinya untuk mal, mal itu untuk harta. Nah untuk min dalik. Jadi belajar neng kampus UNS ben apa ben sugih gitu. Wah itu sudah mulai kelompok yang kedua itu berarti. Berarti kalau sudah mal, ya belajar itu ya lillahi ta'ala gitu. Jadi tidak untuk mal, tidak untuk jah, tidak untuk izzah, tidak untuk mendapatkan pangkat gitu ya. Ya mungkin kalau anak kecil masih ya it's okay lah gitu ya, untuk cita-cita gitu ya mungkin ya, supaya nanti jadi presiden gitu ya, nah, supaya nanti jadi dokter gitu nggih. Itu karena memang mendidik anak-anak itu ya supaya termotivasi gitu nggih. Tapi untuk kita yang sudah pernah membaca Bidayatul Hidayah, jangan sampai orientasi menuntut ilmu itu kita arahkan kepada mal, kepada al-manzilah ar-rafi'ah. Na'udzubillah min dalik. Wa huwa alimun bidzalika mustasyirun fi qalbihi rokakata halihi. Dia sadar sebenarnya, dalam hal ini dijelaskan sama Al-Ghazali, di hatinya itu sadar ini salah gitu. Mustasyirun fi qalbihi. Jadi mustasyirun fi qalbihi itu maksudnya hatinya itu sebenarnya ngerti ya niki itu keliru gitu. Itulah manusia itu seperti itu. Rokakata halihi. Rokakah itu artinya kelemahan ya, kelemahan. Janjane ya menuntut ilmu hanya untuk mencari mal, mencari kedudukan yang tinggi. Dia sendiri sudah sadar itu salah, itu lemah ya. Rokakah itu lemah. Wa khisata maksodihi, dan itu merupakan khisah itu rendah, maksud itu tujuan. Jadi kalau mencari ilmu niatnya hanya untuk mencari mal, itu khisata maksodihi, itu serendah-rendahnya tujuan gitu kan. Fahadza minal mukhatirin. Wah, kelompok yang kedua namanya mukhatirin. Kalau yang pertama tadi namanya faiz. Nah, ingat-ingat Mas Faiz gitu aja. Kelompok yang pertama itu faizin, itu orang-orang yang menang. Nah, yang kelompok kedua itu namanya mukhatirin. Nah, siapa itu mukhatir? Mukhatir itu saya cek di kamus itu artinya dangerous, risk, pokok yang berbahaya itu. Komponen maknanya itu ya. Kata mukhatir itu orang yaitu berbahaya seperti itu. Kelompok yang kedua itu mukhatir, orang-orang yang berbahaya. Kalau yang pertama tadi kan al-faiz, faiz itu yang menang. Nah, mukhatirin itu berbahaya. Kelompok kedua. Terakhir kelompok ketiga, warajulun thalisun istahwadha alaihi asyaiton. Wah ini memang sudah apa nggih? Kelompok yang ketiga ini sudah benar-benar terpengaruh ya. Istahwadha itu sudah terpengaruh sama syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal. Kalau yang pertama tadi cuma mal gitu aja ya. Ini ditambahi takatsur. Takatsur itu dari kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Memang dia berusaha untuk supaya hartanya bertambah. Menuntut ilmu supaya hartanya bertambah. Wa tafakhur itu bermegah-megahan. Wa ta'azzus, ta'azzus itu supaya tampak wibawa gitu ya. Aziz, nah, aziz itu kan yang maha besar gitu ya. Aziz, maha mulia, ya aziz, kuat gitu ya. Wa ta'azzus bikathratil atba. Wah ini atba itu artinya follower. Jadi mencari ilmu itu supaya nanti pengikutnya banyak. Wah gitu. Itu juga naudzubillah min dalik, termasuk kelompok yang ketiga. Jadi dari hal ini kita
benar-benar harus belajar supaya kita termasuk orang-orang yang faizin tadi itu ya, bukan termasuk yang mukhotir. Apalagi yang ketiga ini ya, yang ketiga ini benar-benar orientasinya itu untuk memperbanyak harta supaya tampak megah gitu ya, tafakhur gitu ya. Terus juga supaya punya pengikut yang banyak. Wah, saya belajar ilmu di UNS itu supaya nanti pengikutku banyak, ben jamaahku akeh, biar banyak yang mengikuti fatwa saya. Wah gitu. Oke, sudah guys, kita akhiri nih pada kesempatan kali ini, sudah sampai yang ketiga itu. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma akhrijna minadz zulumatil jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril amali wa min nuril amali ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril qabul wa min nuril qabul ila nuril maqsud fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana qurrata a'yun waj'alal muttaqina imama waj'al min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa ya min ahlil masi wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.